ada dua, yaitu digitalisasi dan sentralisasi aja. Karena kenapa ada dua itu? Karena kembali lagi tujuan dari BIM itu adalah efisien dan efektif gitu kan. Nah, dengan digitalisasi itulah muncul efisien dan efektif itu. Terus kemudian ditambah dengan sentralisasi. Nah, dua dari bidang ini atau dua dari kata kunci ini, keyword ini, itulah yang menjamin untuk BIM itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Kata lain adalah digitalisasi sama sentralisasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cafe Civil, welcome back to our podcast with a new concept of course. Jadi kemarin itu cuman ada dua lelaki bujang ya mas ya di podcast kami yang ngomong, dan itu pun di kosan ya. Walaupun topiknya oke tentang teknik sipilan, tapi di sini kita punya cara baru. Kita coba menampilkan diri dari Cafe Civil dan narasumber. Nah di sini kita punya konten baru, yaitu nganu itu ngobrol asik, nanya mulu. Nggak penting. Nah kita hari ini mau nganu tentang BIM, Building Information Modeling, bersama narasumber kita, Mas Abi, teman proyek saya sebelumnya di BUMN Konstruksi. Sama-sama dari resign. Bedanya beliau resign punya kantor, bikin perusahaan. Saya nyari perusahaan baru, udah nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita ke Mas Abi sebagai founder MacBIM, perusahaan BIM baru tapi udah gaul banget, menurutku keren banget. Monggo memperkenalkan diri. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Ratri udah ngundang kami ke sini. Sama-sama. Saya perkenalkan dulu, nama saya Abi Narasandi. Kebetulan mempunyai perusahaan atau kita bikin perusahaan yang namanya MacBIM Konsultan Indonesia, yang bergerak di bidang jasa, sebenarnya lebih ke BIM consultant ya. Consultant, cuma karena ini berhubungan dengan bangunan, kita juga lebih ke ini juga desain gitu. Jadi building consultant and BIM gitu kan, seperti itu. Jadi tidak hanya BIM, kita juga desain dan engineering juga seperti itu. Paket komplit loh guys. Wow banget. Nah, di sini tuh ada pertanyaan mendasar yang pengen aku tanyain ke Mas Abi. Kebetulan ada di sini dan akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Yaitu tuh pertanyaan penting. Kenapa resign dari BUMN Konstruksi? Gitu. Enggak, salah. Itu semua kita tahu ya, sama-sama tahu. Tapi tentang kenapa sih? Dan bukan. Apa yang perlu orang awam tahu mengenai BIM? Karena kan sekarang kayaknya banyak orang mungkin misinformasi atau salah persepsi mengenai BIM sendiri, kalau nggak salah gitu ya mas ya. Yeah. Mungkin hanya sebagai formalitas atau ya udah yang penting ngumpulin form, bikin tracing schedule, nah hal-hal kayak gitu. Nah mungkin Mas Abi bisa ngejelasin nih apa sebenarnya BIM yang harus diketahui sama orang lain. Oke. Kalau dibilang BIM itu apa, sebenarnya kan ada beberapa sudut pandang ya. Dari beberapa developer itu juga mempunyai pandangan atau arti BIM yang beda-beda gitu. Kalau kita baca buku A, buku B, buku C itu akan berbeda. Cuma di situ yang intinya sebenarnya di BIM itu ada yang tadi ada dua, yaitu digitalisasi dan sentralisasi aja. Karena kenapa ada dua itu? Karena kembali lagi tujuan dari BIM itu adalah efisien dan efektif gitu kan. Nah, dengan digitalisasi itulah muncul efisien dan efektif itu. Terus kemudian ditambah dengan sentralisasi. Dua dari bidang ini atau dua dari kata kunci ini, keyword ini, itulah yang menjamin untuk BIM itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Kata lain adalah digitalisasi sama sentralisasi. Oke, sejauh apa digitalisasi dan sentralisasi yang ada di BIM? Maksudnya apakah dengan penggunaan kita sekedar pakai WhatsApp antara mandor dan kontraktor atau owner itu udah termasuk digital gitu? Atau apa nih? Yang disebut digital di sini kan sebenarnya prosesnya kan awal kita
manual ya. Manual kita menggunakan drawing yang kalau kita di awal desain itu kita menggunakan drawing manual, terus kemudian kita meningkat lagi kemampuannya dan juga eranya kita sudah menggunakan komputer untuk membuat desain gitu kan. Kemudian untuk era saat ini di desain kita masih tetap menggunakan komputer, cuma metodenya juga berbeda. Jadi kita lebih ke arah 3D dulu, baru nanti bisa di-generate semua data dari 3D tersebut. Kalau dulu sebelum ini kita membuat bagian-bagian untuk menjadikan satu 3D itu. Nah, dari proses digitalisasi itulah sebenarnya yang harus diperhatikan adalah knowledge-nya ya, pengetahuannya itu harus terus ditingkatkan sehingga ini proses digitalisasi itu bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi nggak sekedar penggunaan, kalau yang saya pernah tahu ya Mas ya, kayak ada namanya tuh Revit, ada namanya dan lain-lain lah yang kita pernah tahu. Nggak sekedar penggunaan software itu aja, program itu aja berarti ya Mas? Iya. Penggunaan software itu salah satu bentuk dari digitalisasi kan kita nggak mungkin menggunakan komputer tanpa software kan gitu. Nah tapi software apa aja yang digunakan yaitu kan harus saling bisa bertukar data atau lainnya, termasuk mungkin kita masih menggunakan Excel sebagai salah satu bentuk pertukaran data nantinya. Contohnya nanti mungkin di data extraction, kalau itu ada copy atau dan lain-lainnya itu mungkin kan masih pakai spreadsheet atau Excel juga yang untuk datanya masuk ke model gitu. Oke. Dan BIM sendiri tuh tidak hanya satu instansi atau satu divisi atau hanya satu unit aja yang menggunakan berarti ya. Kayak misalnya harus suatu proses dari hulu ke hilir. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba nih ada proyek, tender, kemudian pemenang, kemudian ada kontraktornya gitu yang sebagai pelaku konstruksi di pelaksanaannya dan yang gunain BIM cuman kontraktor doang. Nggak bisa. Atau sebenarnya proses dari BIM itu memang sebaik-sebaiknya itu mulai dari nol sampai nanti handover gitu. Disebut nol itu dimulai dari tahap kita menganalisa sebuah lahan, terus kita mengetahui jenis-jenis tanah di bawahnya, kontur tanah dan lain-lainnya, itu udah bisa dimulai dari situ. Contohnya digitalisasi dalam bidang pemetaan, yang dulunya kita menggunakan pesawat yang kita teodolit maksudnya atau? Teodolit itu kita memerlukan beberapa hari itu dalam waktu luasan beberapa hektar itu berapa hari. Nah sekarang kan sudah ada teknologi UAV kan, pakai pesawat drone dan lainnya gitu kan. LiDAR itu kan kita bisa scan, itu hanya dalam 1 hari mungkin nggak sampai itu sudah kita dapatkan datanya gitu kan. Nah dari tadi yang disebut digitalisasi ya seperti itu, dari proses manual menjadi ke digital. Itu dari proses awal saja. Terus kemudian untuk mengetahui kondisi di bawah tanah, mungkin kita ada sinyal untuk tahu bahwa di bawah tanah itu ada apa gitu kan. Cek itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya BIM yang sekarang ada nih, kan Mas Abi perusahaannya memang mengelola beberapa proyek BIM di Indonesia. Itu tuh kalau boleh dilihat atau di-sharingkan kita ini tuh kondisinya udah sampai di mana? Apakah memang, kan udah sampai 7D kalau nggak salah ya? Nah, apakah memang ada yang sampai 7D? Nah, itu kalau untuk dilihat dari seperti itu, sebenarnya kalau istilah 4D, 3D, sampai 6D, 7D, bahkan mungkin sekarang bisa nyampe 10D, itu sebenarnya istilah-istilah yang tidak perlu kita ributkan, tapi itu hanya untuk membantu kita aja untuk memahami bahwa target dari si owner itu sampai mana gitu loh. Jadi mau sebenarnya ada yang 7D, terus ada yang 6D. Contohnya ya yang agak ini kita di 3D kita tambahkan sequence, kita tambahkan time, itu masuk ke 4D, terus kemudian 5D untuk cost. Terus kemudian ada yang namanya analisa itu masuk ke 6D, habis itu 7D ke facility management. Tapi di sisi lain kalau kita sudah ada green building, otomatis analis di 6D itu tadi hilang dan facility management itu jadi 6D gitu. Jadi
ada banyak sekali yang apa namanya hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak usah ributkan masalah 5D atau 6D, 7D, 8D, mau 10D ya terserah. Tapi itu kita untuk memahami aja, memahami untuk membantu target owner itu mau seperti apa proyeknya, mau targetnya seperti apa gitu. Jadi nggak perlu di ini. Nah untuk di Indonesia sendiri mungkin saya tidak begitu paham tentang kontraktor-kontraktor yang lain ya. Tapi yang saya alami untuk saat ini memang pada fase ini itu memang baru masuk di fase konstruksi karena fase perencanaan itu udah di beberapa awal yang belakang gitu. Jadi mereka masih belum inilah masih tradisional. Terus kemudian saat ini karena udah ada permennya, sudah ada PP-nya harus menggunakan itu sehingga kayak ya seperti dipaksakan gitu. Sehingga kontraktor sebenarnya yang berat gitu. Padahal porsi kontraktor itu sendiri sebenarnya harusnya paling ringan, paling ringan. Iya. Karena kontraktor fokus lapangan itu ya, atau cenderung hanya untuk memasang kan. Betul. Semua data itu sebenarnya sudah ada di engineering, sudah ada di perencanaan yang mateng. Habis itu tinggal dipindah ke kontraktor, kontraktor tinggal datengin ini tanggal berapa. Mengaplikasikan ya. Seperti itu. Dipasang tanggal berapa, orangnya berapa. Ya fokus ke situ. Jadi tinggal mengembangkan saja kontraktor. Tapi kalau sekarang karena memang belum ada di perencanaan, walaupun mungkin di beberapa proyek sudah ada ya, terutama di data center itu udah mulai perencanaannya udah menggunakan, udah memiliki udah nge-BIM dari awal, terus kemudian kontraktornya tinggal nerusin itu. Sangat mempermudah kontraktor dalam bekerja gitu. Tapi kalau yang saya alami di proyek-proyek kami itu masih itu sebatas perencanaannya masih di tahun lalu sehingga kontraktor lah yang dapat getahnya gitu lah ibaratnya gitu. Tiba-tiba ya, maksudnya udah berat untuk mencapai kualitas dan juga waktu dan juga mungkin biaya dan juga HSE, health safety-nya juga di satu sisi kita memang harus kayak nge-create dari awal untuk BIM-nya gitu. Pernah sih mas saya ya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Sabar ya. Ya mungkin itu, jadi memang seharusnya kontraktor ini melanjutkan ya. Iya, melanjutkan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak nge-create-nya malah baru di kontraktor, itu memang repot sih. Agak repot. Jadi satu titik kita harus mengawasi lapangan, satu titik kita harus nge-create. Dan itu memang nggak hal yang mudah dan cepat sebenarnya untuk membuat BIM yang sebenarnya ya mas ya. Kayak gitu, oke. Kalau di Indonesia sendiri kan kondisinya seperti yang Mas Abi sampaikan. Kalau kendalanya nih mas, yang selama ini dialami sama McBIM itu apa nih? Kebetulan kan kami juga supervisor di satu proyek. Nah itu kendala yang sangat berat itu adalah bagaimana menanamkan mindset digitalisasi di pekerjaan mereka, terutama pekerja kontraktor gitu. Bagaimana kontraktor itu menjalankan sebuah pekerjaan di proyek itu dengan digitalisasi itu caranya seperti apa? Karena kalau itu belum tertanam, otomatis pola kerja atau cara mereka itu masih nyuwun sewu kalau ini primitif gitu, kalau disebut primitif karena mereka masih menggunakan hal-hal manual terus gitu loh. Contohnya ya di drawing, kita bikin shop drawing kan harusnya generate dari model kan. Masih ada yang yang penting ada gambar denah di software A gitu kan, terus kemudian di print. Nah proses manual itu kan kita ngeprint gambar kan, terus habis itu kita masukkan ke MK pakai transmittal gitu kan. Habis itu berapa hari dikoreksi. Belum transmittalnya hilang ya guys. Atau buku ekspedisinya entah kemana, ngirim surat ke MK, owner tiba-tiba lah. Nah itu yang sering terjadi kan. Nah itu. Habis itu udah selesai, balik lagi ke kita. Habis itu ada revisi nggak? Kalau ada revisi ya otomatis harus kita revisi. Habis itu kita balikin lagi. Bener. Nah itu kan perlu proses yang panjang kan. Nah dengan digitalisasi, dengan adanya BIM tadi, kita bisa menggunakan proses yang tadinya konvensional kita digitalkan, yaitu dengan menggunakan aplikasi atau
ya disebut aplikasi manajemen lah, bagaimana sebuah drawing itu saya kirimkan ke MK, terus kemudian MK tinggal koreksi, koreksinya pun juga sama. Sebenarnya koreksi sekarang kan nggak perlu kita ngeprint gambar ya. Betul. Tinggal kita download, terus kemudian kita bisa koreksi dari situ, kemudian kita bisa balikin lagi seperti itu. Jadi prosesnya itu bukan proses manual yang kita bawa gambar ke sana kemari. Yang seperti yang Mbak Ratri tadi bilang kan. Kalau hilang, belum kalau orang yang dituju tuh masih ke bedeng pekerja untuk jajan kan. Saya juga pernah kayak gitu ya kan, agak lama nungguan waktu itu tuh. Itu kalau masih ke bedeng ya, kalau orangnya traveling gitu kan, naik gunung itu berapa hari itu kan, kita harus nunggu orangnya gitu kan. Itu tadi sulitnya menerapkan mindset dari digital ke mindset dari manual ke digital itu. Proses kerjanya emang harus digital, gimana mikirnya gimana sih caraku biar lebih cepet ya, efektif tadi bekerja digital gitu kan. Kalau prosesnya manual gimana caranya, itu yang harus dipikirkan teman-teman sebenarnya. Nah itu udah masuk, kalau udah masuk ke digitalisasi otomatis BIM kita itu akan lebih baik lagi. Oke. Kalau menurut Mas Abi lagi nih, ya karena di sini saya nanya karena saya penanya di sini, bagian nanya, Mas Abi bagian jawab. Kesiapan Indonesia untuk benar-benar 100% itu susah ya Mas ya untuk BIM? Enggak deh, maksudnya kalau misalnya kita, Mas Abi boleh mencoba mempresentasikan dan menuju ke yang lebih baik itu kira-kira butuh berapa lama? Sebenarnya target pencapaian mungkin sudah dibuat ya Mas ya? Target pencapaian dari kementerian kelihatannya sudah ada. Target tahun ini apa, tahun itu apa, gitu. Sebenarnya sih udah di ini. Mungkin kontraktor di luar pun juga, atau pelaku konstruksi di luar pun juga mungkin sudah berusaha untuk mencapai target tersebut ya. Tapi kalau secara real yang kami alami masih sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu mungkin masih sedikit perkembangannya kan. Seperti itu. Ya. Gitu guys. Jadi emang hulu ke hilir banget, bukan satu orang aja yang dibebankan menjadi BIM di suatu proyek. Tapi memang keseluruhan dari stakeholder yang terkait terhadap proyek tersebut, bahkan termasuk owner, MK atau konsultan, kemudian MK mungkin pengawas pun juga harus kayak gitu, kontraktor dan sampai dengan nanti building manajemennya kayak gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau dari proyek Mas Abi sendiri nih, BIM yang pernah dikerjakan, yang paling efektif untuk merubah atau bagaimana cara menyiasati orang untuk bisa berpikir bahwa mindset digital itu tuh penting, gitu. Ya sebenarnya kembali ke tujuannya tadi sih. Tujuannya kan kita untuk mencari efektif dan efisien ya. Jadi ya itu kalau kita udah mindsetnya untuk efektif, efisien, otomatis digitalisasi itu harus gitu. Itu sih. Kalau di proyek saya yang sudah lebih maju sebenarnya, lebih ada ke data center gitu. Kalau data center emang karena beberapa perusahaan data center itu memang dari luar ya, ownernya dari luar, mereka mengadopsi BIM itu dengan keharusan gitu loh. Harus pakai BIM, terus karena mereka kan perlu efektif dan efisiennya tadi kan. Jadi benar-benar harus menerapkan itu gimana caranya. Kontraktor pun juga harus benar-benar ngikutin rules-nya gitu loh, ngikutin BIM execution plan-nya lah ibaratnya gitu. BIM execution plan itu ya yang menjadi ruh dari project itu gitu. Project tersebut ya. Iya. Kalau misalnya nih Mas, di Indonesia kan dari tadi kita ngomonginnya kontraktor ya. Kalau kesiapan dari beberapa owner sendiri juga masih belum ini ya? Iya, kebenaran beberapa owner memang harus kita edukasi sih. Lebih ke diedukasi bagaimana BIM atau digitalisasi konstruksi ini akan menghasilkan sebuah benefit yang lebih untuk mereka gitu. Walaupun owner sudah tahu benefit dan ingin menggunakan, juga ada kendala sih sebenarnya dari hal tersebut. Ya tergantung itu tadi, perencanaannya seperti apa, terus nanti kontraktornya seperti apa, itu juga masih, kalau memang
apa namanya mindset digitalisasi tidak tertanam di teman-teman yang lain, stakeholder yang lain itu memang susah gitu. Harusnya memang harus digitalisasi, ayo sama-sama bareng ke sana gitu. Walaupun memang dari segi biaya mungkin itu harus ada biaya lebih di situ kan, tapi kan setidaknya ada keinginan kita untuk bareng-bareng menjadikan dunia konstruksi ini selangkah lebih maju lah dibanding kemarin gitu kan. Setuju. Sekarang nih Mas, itu kan tadi kita ngomongin Indonesia ya. Misalnya ngomongin dengan negara tetangga mana gitu. Apakah memang Indonesia tertinggal itu untuk BIM? Ya, kalau di Indonesia sih sebenarnya kalau perkembangannya cukup lumayan ya. Tapi kalau memang di beberapa negara di ASEAN memang sudah lebih dulu ya guys, seperti Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura gitu. Australia itu kan mereka juga memang sudah ini ya Mas ya? Iya. Malaysia bahkan juga. Iya, di Singapura pun juga dari mulai perencanaan, izin mendirikan bangunan itu kan juga sudah pakai hal tersebut gitu. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan Indonesia bisa ke situ ya Mas ya? Ya harus tergantung bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng mulai dari ya itu tadi SDM-nya, terus kemudian juga infrastrukturnya. Yaitu kalau hal-hal kayak gitu nanti pemerintah lebih ngerti lah gitu. Sejauh apa. Kalau misalnya nih Mas, tadi kita ngomongin mungkin agak teknis ya. Kalau dari segi biaya sendiri nih, BIM, apakah memang butuh banyak uang nggak sih? Iya. Invest di situ gitu, invest di BIM dengan mungkin di awal kita harus ngeluarin gede nih, misalnya di program, terus training dari human resource-nya sendiri yang penting ya Mas ya. Kemudian nanti emang hasilnya tuh ya final resort-nya ya bisa mengembalikan dari investasi terhadap BIM itu atau? Gini sih sebenarnya kalau dari segi biaya itu nggak bisa dilihat kayak apa ya, lebih ke apa ya nanti benefit yang didapatkan gitu kan. Bener. Itu setara enggak kan gitu. Kalau masalah biaya contohnya software atau hardware dulu deh, ataupun perangkat yang lainnya gitu, itu kan sebenarnya dengan perkembangan zaman pun akan update semakin ada nggak mungkin ya? Kita sekarang kan udah ada i9 gitu kan, kalau dulu kan belum ada, otomatis kan kita harus ngikutin gitu kan. Bener. Karena software pun juga kan terupgrade terus ya ngikutin perkembangan hardware juga gitu. Ya salah satunya ya itu sih sebenarnya kalau dibilang harus beli hardware yang ini itu nggak ada, itu pun sebenarnya ganti juga gitu loh. Bener nggak? Bener. Terus untuk software ya kalau software sih sebenarnya sama-sama software ori itu harganya sama. Jadi nggak ada peningkatan atau apa, itu sama sih menurutku, cuma yaitu karena perkembangan zaman terus tapi dengan yang tadi BIM itu adalah efektif dan efisien. Biayanya mungkin otomatis lebih kan gitu tadi terkontrol. bisa di cover lah dari efektif dan efisien tersebut. Sama seperti ini sebenarnya yang tadi sampaikan itu, bahwa kita mau ke Jakarta atau ke Surabaya kita menggunakan sepeda, ataupun kita menggunakan pesawat terbang, ataupun bahkan kita menggunakan jet gitu kan. Kalau kita menggunakan jet, otomatis barat kita itu dari Jakarta nih ke Surabaya kan, itu kan kita ada beberapa pilihan transport, antara lain pakai sepeda kah, atau mungkin pakai kereta api, bahkan pesawat terbang gitu kan. Nah dari 3 pilihan itu kita kan bisa lihat tuh secara biaya, mutu dan waktu gitu kan. Kalau kita lihat dari segi biaya, mungkin sepeda kan lebih murah kan daripada kita naik pesawat gitu kan. Terus kemudian dari segi mutunya juga, mungkin kalau sepeda kita hanya 2 orang gitu kan, tapi kalau kita naik mobil atau naik kereta itu kan mungkin bisa bareng-bareng gitu. Terus kemudian dari segi waktu juga, kalau naik sepeda juga lebih lama
Kalau naik kereta api lebih cepat, naik pesawat juga makin cepat lagi. Nah, dari situ apa namanya benefit biaya mutu dan waktu itu yang jadi pertimbangan apakah kita mau melakukan digitalisasi konstruksi atau tidak gitu. Nah, untuk proyek-proyek yang skalanya kecil ya mungkin itu kan mungkin akan berdampak terhadap manfaatnya akan lebih kecil gitu kan. Tapi kalau proyek yang rumit atau high res ataupun proyek-proyek rumah sakit ataupun lainnya itu akan sangat bermanfaat sekali karena tingkat kerumitan dan ini akan hal yang abu-abu pun juga akan terpudar lah gitu lah, menjadi lebih jelas lagi seperti itu. Wah, cool juga guys. Jadi memang itu tergantung dari targetnya yang kayak gimana ya Mas ya. Target hasil yang mau didapetin tuh kayak apa gitu. Nah, oke, sekarang kita tuh kan kayak banyak anak milenial, Gen Y, Gen Z ya, tapi bukan Gen Z. Nah, itu tuh kan kayak pemakaian apa ya, gadget itu gampang banget. Mungkin nggak sih Mas kayak balik lagi mungkin tadi pembahasan tentang biaya ya. Nah, kalau misalnya biaya dari gadget yang kita punya itu bisa nggak sih dipakai untuk ini toolsnya mungkin? Kalau untuk digitalisasi yang kita mungkin yang familiar lah dengan kita ya, yang pengguna ya, kalau saya sih bukan milenial ya. Kolonial. Teman-teman yang udah ya sedikit-sedikit handphone itu kan salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk handphone itu adalah laser scan ya. Yaitu kita bisa pakai iPhone 13 atau yang mampu. Yang penting itu sudah ada Leica, itu bisa kita pakai untuk scan gitu. Tapi di situ ada beberapa kekurangan dari Leica yang ada di iPhone. Itu harus kita kombin lagi dengan menggunakan gimbal. Oh, biar stabil. Jadi stabil itu. Kalau nggak pakai gimbal mungkin dia ada cross yang cukup signifikan gitu kan. Seperti itu. Dan juga selain untuk laser scan, kalau kita cuma punya handphone yang B aja gitu kan, itu kita bisa pakai untuk teknologi yang namanya itu augmented reality gitu kan. Oh, AR. Bahkan mungkin kita bisa pakai virtual reality dengan menggunakan box VR itu. Seperti itu. Nah, Oke, Mas. Sebenarnya sih kalau untuk augmented reality ataupun virtual reality nanti lebih ke bagaimana penggunaannya, lebih ke metode pelaksanaan atau apa. Jadi atau kita ini nggak sih Mas, kalau misalnya AR tuh kadang untuk marketing gitu yang aku pernah tahu, atau mungkin bisa sebenarnya lebih detail gitu ya. Nah itu kalau untuk di project sendiri lebih ke ini sih proses nantinya seperti apa gitu. Mamanya saat ini sedang proses struktur gitu. Kita bisa lihat arsitekturnya di situ, padahal itu masih bentuk struktur gitu kan. Tapi kita bisa pakai alat tersebut untuk melihat kondisi nyatanya nanti akan seperti apa gitu kan. Jadi kenyataannya akan seperti ini, akan seperti itu. Tapi kalau di dunia konstruksi saat pelaksanaan mungkin kita bisa lihat untuk progres. Oh ya benar. Jadi ini sudah ada nih, tinggal nanti kita centang progres itu tinggal pakai kacamata VR. Sudah diklik gitu, klik gitu doang. Akan lebih tinggal klik doang, yang kerjain di lapangannya. tapi bener sih, mungkin udah ada belum sih Mas, kayak misalnya kita tuh sekarang misalnya pengerjaan apartemen misalnya 30 lantai baru sampai lantai 2. Nah, terus habis itu tuh kita bisa ngeliat, kira-kira 1 bulan lagi akan mencapai progres ini dengan menggunakan virtual reality dengan tanggal sekian, biayanya sekian yang dikeluarin, terus kondisinya udah, progresnya udah sampai mana, itu bisa juga? Bisa. Pakai virtual reality itu, tapi ya itu nanti juga ada penggabungan data-data tersebut ya harus dimasukin, mau seperti apa. Dengan syarat tadi ya kayaknya, nggak cuman kontraktor start untuk BIM-nya, tapi dari awal banget. Ya perkembangan kontraktor kan ke arah situ. Maksudnya kalau kita sudah punya sebuah model, terus kontraktor itu mengembangkan, ya pengembangannya ke arah situ. Untuk pelaksanaan Untuk pelaksanaan. Jadi sesuai kebutuhan kontraktor itu apa, tapi ngambilnya data dari satu data yang tadi dikembangin bareng-bareng itu. Nah kalau untuk VR yang untuk owner, itu nanti
biasanya dipakai untuk maintenance seperti itu. Semuanya kita bikin kayak dulu kan ada manual book ya. Iya. Manual book itu bisa digantikan oleh virtual reality tadi. Contohnya kita ada lampu nih. Kita kan nggak tahu nih yang mana untuk matiin hidupin ya. Kita kan tinggal pakai kacamata VR aja, terus kita scan barcode namanya. Terus di situ kan nanti ada tulisannya di kamera itu. Yang stop kontak yang ini kita arahkan ke satu titik. Nah di situ ada tanda panah gitu. Ini harus diklik untuk matiin lampu ini, contohnya seperti itu. Untuk panel ini kalau kita turunkan lampu yang mati yang sebelah sana seperti itu. Itu yang nanti kalau untuk owner. Nah jadi balik lagi, BIM itu memang harus mulai dari 0 sampai finishing, sampai handover, sampai digunakan, sampai kembali lagi dia. Proyek renovasi pun juga akan sama seperti itu, mulai dari owner, terus dari analisis, site, kemudian perencanaan, kemudian masuk ke konstruksi, kemudian masuk ke manajemen, building management, kemudian building management mau renovasi, balik lagi seperti itu siklusnya proyek seperti itu. Yang suka kadang-kadang tuh bukan lupa ya Miss. Jadi misalnya kita mau ada gedung yang mau direnov nih, suatu gedung tinggi yang saya pernah temui, itu kita mau renov tapi ya udah nggak ada gambar terupdate-nya. Jadi semuanya kita mau ngeliat struktur, tapi udah ketutup sama fasad dan lain-lain. Fasadnya pun udah dirubah. Kita mau benerin strukturnya bingung juga. Nah, hal itu ya mungkin yang bisa membantu ya. Jadi semua tersentralisasi. Iya, tersentralisasi. Ya. Datanya cuma satu itu aja gitu. Oke. Dari gadget kayak gitu, pernah punya pengalaman nggak Mas? Kalau dari gadget ya, kalau saya sih lebih ke ini sih, lebih ke VR, ke augmented reality. Jadi kita bisa ya kayak main-main ini aja, kayak main game gitu aja. Kita manfaatkan PUBG pakai. Wah, berasa mantap. Ya oke. Kalau gitu apalagi yang mau kita discuss ya. Oh iya, sebelumnya mau nginfoin dulu, makasih buat Mas Indra yang udah ngebantuin. Mas Indra makasih ya. Sama-sama. Mas Indra ada suaranya memang ya? Enggak suara. Oke, kalau yang di Jogja mau foto, video, wedding, nikah, sunatan, apapun. Tunggu. Oh ya nggak apa-apa. Ya, lupa kalau misalnya yang di Jogja nih mau foto, wedding, apapun, Jogja dan sekitarnya, kalian bisa ke Warisan Pernikahan. Bener ya, Mas Indra? Tapi ini nggak cuma untuk pernikahan doang. Sunatan bisa ya, Mas Indra? Bisa. Lahiran bisa, Mas Indra? Bisa banget. Foto. Malam pertama bisa nggak? Foto lajang, cewek lajang. Mungkin kayak gitu aja. Nah, oke, next ke topik balik ke topik tentang apa ya nih ya? Ini mungkin ini kali ya. Nah, apa namanya? Banyak pertanyaan sebenarnya lebih ke BIM ini sesuatu yang profesi baru atau enggak gitu kan? Oh iya benar. Nah itu yang perlu kita luruskan juga, bahwa kalau di perusahaan-perusahaan yang masih ini belum begitu paham mengenai ini, itu kebanyakan bahwa BIM itu sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kita harus hire orang untuk itu gitu kan. Jadi profesi itu baru gitu. Padahal seperti yang kita bahas tadi, bahwa BIM itu bukan tinggal mendigitalisasikan gitu, yang manual ke digital. Jadi posisi personalnya pun juga sama, tinggal cara berpikir seorang yang manual menjadi digital gitu aja sih. Contohnya sekarang, dulu ada drafter. Nah kita berpikir drafter itu biar bisa digital seperti apa? Dia bisa menggunakan 3D atau apa gitu, dengan upgrade knowledge-nya gitu kan. Gitu ya. Jadi BIM modeler. Jadi nantinya kalau kita sudah mengadopsi BIM itu, ya tidak ada drafter lagi, tapi adanya modeler gitu. Walaupun di dalamnya nanti juga ada termasuk kan generate drafting itu sendiri, mengenerate detail-detail itu seperti itu. Terus kemudian
BIM engineer gitu kan. BIM engineer itu lebih ke arah analisis sebenarnya. Jadi seperti bagaimana seorang analisis, seorang engineer, seorang arsitek itu berpikir secara digital seperti itu. Kalau dulu sudah pernah menggunakan software A, B, C gitu kan, tinggal dipikirkan lagi aja untuk sentralisasinya seperti apa gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, digitalisasi dan sentralisasi gitu kan. Kalau sudah menggunakan digitalisasi, terus kemudian tinggal, aku bisa ngambil data dari sentralisasi, saya gunakan untuk analisis gitu kan. Itu seperti apa? Tinggal dipikirkan aja, koneksinya pakai A, B, C gitu kan, atau seperti apa. Nah itu untuk BIM engineer. Terus ada juga BIM koordinator. BIM koordinator itu yang berkoordinasi antara satu disiplin dengan disiplin yang lain kan. Nah saat nanti terjadi sesuatu yang mungkin terjadi bentrok atau terjadi clash, nah itu mana yang harus dimenangkan atau yang harus terus mengkoordinir teman-teman yang beda disiplin ini agar nantinya sebuah model itu sudah benar dan bagus dan langsung bisa dimanfaatkan oleh kontraktor seperti itu. Jadi koordinator itu tidak hanya di kontraktor tapi saat di perencanaan sudah ada koordinatornya gitu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah plafon itu harus turun segini karena ada pipa segini, itu udah nggak harusnya sudah nggak ada lagi gitu loh. Sudah terbaca di awal. Dan kontraktor pun tinggal tinggal nambahin support, habis itu tinggal pasang gitu. Ini tanggal berapa, ini metodenya seperti apa. Kontraktor tinggal pasang aja seperti itu. Terus kemudian ada juga BIM manager. BIM manager itu sama seperti halnya manajer di sebuah proyek ya, terutama di engineering gitu kan, setiap komponen itu kan pasti mempunyai approval material kan. Benar. Nah approval material itulah yang datanya itu yang dimasukkan ke elemen itu. Jadi yang membuat elemen, terus kemudian ukurannya berapa, spesifikasinya apa aja, itu ya manajer. Tinggal nanti manajer didelegasikan ke siapa. Setelah jadi baru nanti komponen itu di-share ke teman-teman yang di modeler tadi. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan baru ya. Bukan berdiri sendiri dan baru. Karena kita juga memikirkan bagaimana kita bekerja secara tradisional ke digital seperti itu. Nah itu mungkin yang harus dilakukan yang pertama adalah brainwash digitalisasi. Perlu brainwash. Mas menyediakan brainwash nggak? Brainwash. Membuat yang awalnya mungkin kolonial menjadi digital, enggak? Ya milenial digital. Nah itu mungkin akan lebih anak-anak sekarang itu akan lebih berpikir secara digital. Jadi kadang orang-orang atau yang bekerja di BIM engineer itu malah yang lebih peka itu orang-orang milenial karena ngerasa kayak kok ini nggak dibikin lebih mudah ya, lebih cepat ya kayak gitu nggak? Atau mungkin memang dari perusahaan Mas sendiri beberapa karyawannya juga yang milenial, nggak juga? Kita nggak ada yang kolonial sih. Oh, Mas doang ya? Saya dan teman saya. Ya mungkin kayak gitu sih ya. Nah, mungkin ini lagi nih. Langkah apa nih yang harus dilakuin nih sekarang? Oke. Untuk sekarang sih sebenarnya kan udah lumayan lah untuk proyek-proyek yang sudah berjalan. Tinggal lebih ke pendetailan, maksudnya dari segi personal atau mungkin dari segi karyawan atau ininya ya knowledge-nya jadi tambahkan, di upgrade gitu. Mau seperti apa gitu. Kalau dari McBeam sendiri nyediain training nggak? Itu nanti ya di akhir acara ini kita ada beberapa pengumuman ada beberapa informasi yang mungkin bisa ditangkap sama teman-teman yang membutuhkan. Sebelum ke situ kita mungkin tanya tentang harapannya nih BIM. Walaupun ini nggak terakhir kita akan bahas atau konten kita tentang BIM, next mungkin ada tentang aplikasi dan lain-lainnya. Tapi harapan untuk yang udah kita obrolin apa nih Mas? Saya sih berharap gini ya, dunia industri atau dunia konstruksi dan juga dunia pendidikan itu bisa match, karena
dunia konstruksi itu kan memerlukan orang-orang yang paham dan ahli gitu kan. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil beberapa teman-teman dari mungkin kerjasama antara sekolah-sekolah atau universitas untuk menyediakan personal yang bisa untuk siap mungkin yang siap untuk melanjutkan atau estafet dari digitalisasi konstruksi itu sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya saat ini sudah cukup bagus, cuma mungkin akselerasi kali ya. Ini orangnya kan mungkin masih sedikit gitu kan. Jadi di dunia pendidikan yang ada mungkin di sekolah atau di universitas itu kan lebih diperbanyak gitu kan. Jadi terserap semua di dunia industri gitu. Seperti itu sih harapannya. Wah, benar banget. Berarti memang nggak cuman hulu ke hilirnya tuh, hulunya memang nggak cuman hanya owner aja atau stakeholder yang ada ya, tapi memang kita kan fundamentalnya adalah pendidikan. Jadi memang dari siswa yang akan dihasilkan nanti juga udah dikasih di brainwash lah untuk sesuatu yang digital, bahkan untuk yang konstruksi sendiri, karena memang kita tahu mungkin dunia konstruksi ini katanya belum banyak untuk ke arah digital, walaupun sudah banyak tapi dibanding dengan lini yang lain konstruksi masih di belakang kayak gitu. Jadi ya kita bareng-bareng lah. Mungkin saya mulai digital dari ganti iPhone 13 ya Mas ya. Biar ada like-nya ya. Habis itu nyekan diri sendiri gitu kan. Mau dibantu follower untuk like, belum. Mau dibantu biar kita bisa ya, timnya bisa ganti iPhone 13 ke digital. Oke, mungkin kayak gitu. Dan seperti yang tadi aku sebutin bahwa ada nih dari perusahaan McBeam yang mau disampaikan untuk teman-teman tangkep apa nih, locker Mas? Enggak sih, sebenarnya gini. Yang tadi ya saya sampaikan untuk pendidikan, salah satunya kita itu lebih akan fokus ke pendidikan atau pelatihan gitu kan. Wow. Dan di situ bagi siapa aja atau teman-teman yang mungkin belum punya pekerjaan ataupun ingin bekerja tapi mempunyai niat yang kuat, terus kemudian tentunya mungkin bisa merantau atau enggak ya, itu ya yang penting juga itu. Jangan punya niatan tapi nggak mau merantau, ya itu agak susah. Karena untuk saat ini ya kebanyakan memang baru di ibu kota ya yang mungkin perlu banyak resource ya Mas. Resource gitu. Dan tidak tentu kemungkinan di daerah masing-masing juga ada. Nah, itu kami membuka kesempatan untuk teman-teman buat join sama kami. Nanti kita akan ada sesi 1 bulan atau 2 bulan untuk memperdalam knowledge. Habis itu kita siapkan untuk kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, seperti itu. Bisa ngirim CV kemana Mas? Oke, kalau untuk CV ada tulisannya ya nanti? Atau di sini? Oh di sini? Itu mungkin nanti bisa kirim ke admin@macbeam.com. Oh, admin@macbeam.com. Itu bagi siapa aja, kami nggak menutup kemungkinan bagi pendidikan tidak dipermasalahkan, terus kemudian fisik juga nggak dipermasalahkan. Umur kolonial ya. Atau harus Gen Y? Enggak sih, sebenarnya siapa aja sih, yang penting sudah punya niatan dan mau ngikutin rules-nya, terus kemudian ya sudah, kita tinggal ini aja. Dan kita tidak membatasi bahwa hanya teknik saja atau siapa aja gitu kan. Siapapun yang ingin bekerja di dunia digitalisasi konstruksi, nanti kita geblank dulu nih 1 bulan sampai 2 bulan, setelah itu baru kita tempatkan gitu. Untuk yang penasaran, ada biayanya nggak sih dan lain-lain, nanti mungkin bisa langsung ke admin@macbeam.com. Nanti ada skemanya sendiri-sendiri, tapi diusahakan itu nanti free sih. Wah, jihad, bukan jihad ya? Enggak, tapi free-nya di awal. Amal jariah loh, ini McBeam luar biasa, sampai surga yang dapat cuma Mas Abi. Free-nya di awal, tapi nggak tahu nanti potong gaji. Wah, bisa ya, lumayan, seenggaknya dapat gaji dulu kan. Ya, itulah. Oke, mungkin kayak gitu. Ada lagi Mas Abi yang mau disampaikan? Cukup sih.
Saya kira itu aja. Oke, mungkin tapi pembahasan kita tentang BIM nggak akan selesai di sini, kayak yang tadi aku sampaikan bahwa kita akan ada pembahasan BIM ini dari sisi seorang konsultan BIM ya Mas ya. Iya. BIM konsultan, mungkin kita nanti bisa bahas BIM, datengin Mas Abi lagi dengan yang dari owner, mungkin dari pemerintah atau PU atau mungkin dari kontraktornya langsung kita adu di sini ya, adu rayu. Nah, mungkin kayak gitu dari kami. Jangan lupa kita juga ada beberapa topik menarik yang lebih banyak setelah podcast pertama cobaan ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen apa sih topik yang pengen diangkat gitu. Dan mungkin ada masukan untuk narasumber siapa, mungkin dari owner, misal dari Pertamina ya kita usahakan, tapi jangan berat-berat ya, tahu diri. Nah, atau bisa juga dari sisi lain sih, kayak misalnya nggak sekedar tentang BIM, kehidupan seorang dosen teknik sipil yang dulu dari BUMN konstruksi itu juga kita ada next materi. Jangan lupa buat teman-teman biar nggak ketinggalan sama info-info atau bakal ada podcast selanjutnya tentang yang lebih menarik lagi, subscribe kita di channel YouTube kita yang aku lupa sebenarnya apa ya Mas, Cafe Civil kalau nggak salah, ntar ada lah ya. Nah itu sama, jangan lupa nyalain notifikasi biar inget dan selalu ter-reminder bahwa kita akan ada topik yang selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih Mas Abi. Sama-sama, dari Megdim yang akhirnya kita ketemu di sini lagi ya. Kemudian sama Mas Indra yang di balik layar udah menyeting tempat yang gaul ini. Terima kasih Mas Indra, jangan lupa warisan pernikahan ya Mas ya. Fotografer dan videografer bisa. Dan juga untuk Cafe Break karena kita di sini ngambil tag-nya di Cafe Break. Mantap banget. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur ya, mohon maaf. Nah, mungkin itu aja dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton selanjutnya. See.